Halo, selamat datang di Geotech Channel. Kali ini kita akan membahas perbedaan microcontroller dan microprosesor. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti melihat peralatan di sekitar kita yang dapat bekerja secara otomatis, baik itu berupa perangkat elektronik, komputer, peralatan rumah tangga, bahkan peralatan industri. Dan segala kecanggihan peralatan tersebut pasti memerlukan suatu komponen yang berfungsi sebagai pengolah data, layaknya otak, yang biasanya berupa mikroprosesor atau microcontroller. Sebenarnya, apa perbedaan mikroprosesor dan microcontroller? Secara definisi, mikroprosesor adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol atau pemproses perintah dalam satu sistem komputer. Di dalam chip mikroprosesor tidak terdapat ROM, RAM, I/O, jadi mikroprosesor masih memerlukan peripheral eksternal agar dapat bekerja. Mikroprosesor terdiri dari 3 bagian penting, yaitu unit logika aritmatika, unit register, dan unit control. Unit logika aritmatika atau yang disingkat dengan ALU berfungsi untuk melaksanakan operasi matematika dan logika. Control unit berfungsi untuk mengambil instruksi dari memori dan mengeksekusi instruksi tersebut. Register merupakan tempat menyimpan data sementara yang berasal dari memori sebelum diproses oleh unit logika aritmatika. Biasanya, mikroprosesor digunakan untuk keperluan umum yang memerlukan komputasi kompleks. Inti dari penggunaan mikroprosesor adalah untuk mengambil data, melakukan perhitungan, menghitung atau memanipulasi data, dan menyimpan hasil perhitungan pada perangkat penyimpan atau menampilkan hasilnya pada monitor atau hard copy. Contoh mikroprosesor yang umum digunakan adalah Intel Pentium, Intel Core i3, i5, i7, dan ada juga dari AMD seperti AMD Ryzen 3, Ryzen 5, dan Ryzen 7. Sekarang kita beralih ke microcontroller. Microcontroller merupakan suatu prosesor yang di dalamnya sudah mempunyai ROM, RAM, dan port I/O, terintegrasi dalam bentuk satu chip, sehingga tidak membutuhkan perangkat peripheral lainnya untuk melakukan fungsinya. Dalam penggunaannya, microcontroller digunakan untuk kebutuhan yang lebih spesifik, yang bisa dikontrol langsung dari user. Microcontroller seringkali digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan sistem kerja dari sebuah mesin, dengan cara menanamkan suatu program yang disimpan dalam ROM. Dalam sebuah microcontroller mempunyai struktur sebagai berikut. CPU merupakan otak dari microcontroller. CPU berfungsi untuk mengambil instruksi, menerjemahkannya, lalu akhirnya mengeksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam satu sistem. Memori. Fungsi memori dalam microcontroller sama dengan memori yang ada di mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah microcontroller biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, baik itu EEPROM, EPROM, dan lain sebagainya. Port input-output paralel digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke microcontroller. Port serial. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara microcontroller dengan peripheral lainnya. Pengatur waktu dan penghitung, atau kita sebut dengan timer and counter. Timer and counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan perhitungan di dalam microcontroller. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Analog to digital converter. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke dalam bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, dan kemudian dirubah outputnya menjadi bentuk digital. Digital to analog converter, atau kita sebut dengan DAC, yaitu merubah sinyal digital menjadi sinyal analog.
Control interrupt. Control interrupt digunakan untuk menyediakan interupsi dalam sebuah program kerja. Interrupt dapat berupa interrupt eksternal yang diaktifkan menggunakan pin interrupt. Selain itu ada juga interrupt internal dengan menggunakan instruksi selama pemrograman. Blok fungsi khusus. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasional khusus yang biasa disebut dengan special function block. Berikut contoh microcontroller yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. ATmega 8, ATmega 32, AT89C55, atau bahkan dalam sebuah rangkaian minimum system seperti Arduino Uno, Arduino Nano, dan lain sebagainya. Oke, itulah tadi uraian tentang perbedaan mikroprosesor dan mikrocontroller. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share.